Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara. Sampai Rabu malam ini tanggal 26 November 2025, ini anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup, bisa memuliakan Tuhan, anugerah. Hidup adalah sebuah anugerah. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan hidup main-main, tapi hidup kita sungguh-sungguh. Kita hidup karena anugerah Tuhan yang besar. Mari kita menggunakan hidup, waktu, kesempatan semua untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Hidup berkenan kepada Tuhan. Selalu mencari kerajaan surga. Mencari perkara kebenaran, bukan perkara dunia yang akan hancur lenyap. Kata firman Tuhan kita mau baca malam hari ini, Injil Matius pasal 24 ayat 29 sampai 36 dikatakan, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal buat selama-lamanya. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman-Nya, tetapi firman Tuhan, tetapi firman Tuhan akan kekal selamanya. Haleluya. Langit dan bumi, amin, haleluya. Dunia semua akan lenyap, hancur, itu adalah firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, haleluya, akan kekal selamanya. Oh, haleluya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Itulah janji Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, amin, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Ku yang sangat-sangat Ku cintai. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosaku. Ampunilah hamba yang berdosa ini Bapa. Roh Kudus, tuntunlah hidupku berjalan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, layakkan kami hamba-Mu yang berdosa ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami rindu akan firman-Mu berkuasa, berdaulat, berotoritas penuh, supaya kami tidak berjalan menurut keinginan kedagingan kami Bapa, tapi kami mau hidup di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Waktu berjalan terus, sudah tanggal 26 malam, besok sudah tanggal 27.
Berapa hari lagi sudah akhir di bulan November. Waktu berjalan terus. Firman Allah katakan surat 1 Yunus 2:17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Mari kita hidup di dalam janji Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Amin, amin. Sungguh saya selalu dengan setia menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu, karena kita akan bersaudara, saling mengingatkan, saling berdoa, saling memberikan masukan. Yang penting kita mau hidup di dalam kehendak Bapa kita di surga Tuhan Yesus. Itu menjadi kerinduan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau seorang pun binasa, tapi Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Sebab kita meyakini di dalam firman Tuhan, satu-satunya Tuhan juru selamat kita di dalam Alkitab hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah cari dunia, semua hancur, saudara. Kalau terjadi gempa bumi dengan skala tertinggi di atas 8, di atas 9, tidak ada gedung bangunan yang kuat, kokoh. Kata firman Allah, semua akan hancur. Kalau kedatangan Tuhan nanti, semua diganti. Langit yang lama, bumi yang lama diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru. Kehidupan kita juga sama. Kita tidak boleh hidup di dalam kehidupan yang lama, tapi menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan kalau saya selalu sehat. Cuma mohon maaf Bapak Ibu ya, tidak semua yang beda sama dulu sistemnya sekarang. Saudara, YouTube ini, itu. Jadi pembagian WhatsApp itu saya sekarang dibatasi Bapak Ibu. Ya, karena mungkin sudah beda sistemnya. Kalau dulu setiap Bapak Ibu bisa saya kirim per grup. Ya, per grup. Dari jemaat saya yang di Jember, dari jemaat saya di Jakarta, jemaat saya yang di Israel. 3 ini saya bagi grup. Tapi sekarang sudah nggak bisa, dibatasi oleh akun. Selalu ditulis, akun Anda sudah dibatasi, tidak bisa kirim chat. Jadi akhirnya saya kirim satu persatu. Kalau kirim satu persatu, pasti bisa ada yang luput, saudara. Karena saya kan banyak yang dikirim. Mohon maaf, jadi tolong Bapak Ibu kalau sampai tidak terima, tolong Bapak Ibu bisa cari Yakob Rahmat atau Pendeta Insinyur Yakob Rahmat. Ya, jadi Bapak cari di YouTube ya, tolong mohon maaf kalau saya kadang-kadang keluputan. Karena satu persatu, kalau satu persatu kan saya sampai tidak tidur, saudara. Kurang tidur saya. Karena membagi ini satu persatu bisa 2-3 jam. Karena satu-satu nggak bisa di grup sekarang. Begitu. Kalau dulu saya bikin grup, enak saudara. Waktu lebih cepat. Tapi sekarang nggak bisa dibatasi akun itu. Ya, untuk itu yang penting Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Dengarkan firman Tuhan, cinta Tuhan Yesus. Sebab benar firman Allah kan katakan dunia akan lenyap, semua manusia akan bisa berubah. Tapi cintanya Yesus tidak pernah berubah. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan, kita semangat. Saya semangat terus sampai Yesus datang. Saya terus terang bilang sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, ya supaya saya diberikan kesehatan. Bapak Ibu tolong doakan saya supaya sehat. Supaya dengan sehat saya selalu terus ingin bertekan firman Tuhan, berjumpa dan Bapak Ibu biarpun di dalam udara on air. Ya, nggak ada masalah, yang penting kita satu roh. Yang penting kita cinta Yesus. Sampai suatu hari kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga buat selama-lamanya. Saya sendiri dalam kondisi fisik yang sudah umur 70 tahun, saya harus jaga kesehatan rohani sehat, jasmani sehat. Terus saya setia sampai Yesus datang kembali. Saya mau baca Matius 24 ayat 29 sampai 36. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Lihat ini firman Allah pasti digenapi loh saudara. Ya, matahari akan menjadi gelap. Belum pernah dalam sejarah matahari gelap, saudara ya. Yang gelap terus-terusan, maksud saya. Kalau gelap sebentar mendung ya sudah. Tapi kalau ini gelap selamanya nanti nih, karena Yesus datang sudah. Diganti, nggak ada lagi matahari. Karena kata firman Tuhan kita payung, nggak ada lagi matahari, bulan, bintang. Semua ciptaan Tuhan diganti dengan terang kemuliaan Tuhan. Dan sama-sama kita akan menikmati ini, saudara ya. Dan kita sama-sama belum pernah ngalamin ini ya. Dikatakan matahari gelap, bulan tidak percaya, bintang kan berjatuhan dari langit. Kuasa langit kan goncang, belum pernah kita alami, tapi ini firman Allah pasti akan terjadi. Yang untuk itu mari kita mempersiapkan diri untuk hidup berkenan sama Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Pada waktu itu akan tampak tanda manusia di langit. Dan semua
Bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Wah, dahsyat. Yesus akan datang dengan segala kekuasaan kemuliaannya, dengan kebesarannya, kewibawaannya. Wah, dahsyat saudara. Mau itu mari kita persiapkan diri supaya hidup kita jadi benar dari saat ini. Hati kita, tubuh jiwa roh kita loh saudara ya. Tubuh kita panca indera, ada mulut, hati-hati. Mulut sekarang hati-hati, jaga baik-baik. Mata jaga baik-baik. Telinga jangan sampai saudara jadi provokator, di dengar berita-berita langsung jadi gosip. Pokoknya hidup kita harus benar. Jiwa, dari jiwa ada pikiran, ada perasaan. Pikiran kita jangan pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi marilah tubuh jiwa kita memuliakan Tuhan, tubuh kita memuliakan Tuhan, jiwa kita, pikiran perkara di atas, hati kita isi dengan firman Tuhan. Dan ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain. Coba nih, nanti saya bersama Bapak akan dikumpulkan sama Tuhan, menjadi domba-dombanya Tuhan. Jangan sampai menjadi kambingnya Tuhan, tidak mau saudara, tapi kita mau jadi domba-dombanya Tuhan. Kalau domba-domba Tuhan, kita masuk di dalam kerajaan Bapa, seperti di dalam Matius 25, saudara. Nanti kita akan baca, saudara ya. Ya, jadi berurutan, cuma saya sekarang karena berkaitan sama malaikat akan pilih kita. Dan firman Tuhan katakan Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia jadikan. Jadi bagi kita yang domba-domba Tuhan sebelah kanan, ya, kalau domba-domba di sebelah kanan, ya, di ayat 33, dan dia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya, kambing-kambing di sebelah kiri. Saya tidak mau Bapak Ibu jangan menjadi kambing, tapi kita menjadi domba-dombanya Tuhan yang selalu setia dengan Tuhan Yesus, yang hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang domba-domba Tuhan itu mengerti rencana Tuhan. Ya, domba-domba itu mengerti kehendak Tuhan, hidup dengar-dengaran, punya kepekaan. Kita kepekaan terbentuk kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Kepekaan tidak terjadi kalau Bapak Ibu dekat dengan dunia. Berarti kepekaan dengan dunia. Semakin kita erat dengan dunia, kepekaan dunia kita, dunia terus. Tapi kalau kita menjalin hubungan akrab dengan Tuhan, ya lihat Samuel, punya kepekaan dekat dengan Tuhan. Pada waktu masih kecil, dengan Imam Eli dipanggil, dia dengar, ya Tuhan. Coba itu. Punya kepekaan dipanggil. Kalau tidak punya kepekaan, dia tidur aja tidak dengar. Tapi kenyataan dia dengar, dia panggil. Sampai 4 kali Yesus berkata, Tuhan. Akhirnya dipakai Tuhan. Untuk itu mari kita punya kepekaan, kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Taruhlah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apel ranting-rantingnya melembut. Dan ini pohon ara bicara Israel, saudara ya. Mulai bertunas, kamu tahu musim panas sudah dekat. Musim panas sudah dekat. Perang terjadi, saudara. Ya, semua lihat ini. Mana aman dunia. Rusia, Ukraina, Israel juga dengan Gaza sampai saat ini. Ya, terus nanti suatu hal akan terjadi itu. Ya, dengan Lebanon, dengan berapa negara itu peperangan terjadi Bapak Ibu ya. Demikian juga kamu mulai melihat semuanya itu, ketahuilah waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ini firman Allah. Ya, sudah tidak punya pegangan kalau nggak ada firman Allah. Sudah di ambang pintu. Ya, mau senang-senang buat dunia terlambat nanti Bapak Ibu. Ya, jangan sampai seperti 5 garis yang bodoh, terlambat. Dia tidur-tiduran, dia pikir, wah masih jauh kedatangan Tuhan. Tahu-tahu mendadak Yesus datang, terlambat. Lengkap firman Allah sudah komplit, sudah disampaikan loh Bapak Ibu. Saya menyampaikan firman Tuhan sudah hampir 5 tahun melalui YouTube. Ya, sudah 3.000 lebih pagi malam, sekarang itu 1790B. Ya. Jadi saya menyampaikan kalau A 1950A itu yang pagi, kalau malam B. Berarti kalau kali 2 tiap hari saya sudah menyampaikan lebih dari 3.500 kali firman Allah sampaikan. Bapak selalu mendengar firman Tuhan. Ini firman Tuhan saya sampaikan. Bukan berita koran, bukan berita televisi, tapi firman Tuhan. Waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua akan terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Allah kekal. Tapi tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Amin. Mari kita mau dengar-dengaran. Kita yang penting kita mempersiapkan Bapak Ibu hidup kita
berkenan sama Tuhan. Kualitas hidup, rohani sehat, jasmani sehat. Jangan saudaranya kualitas jasmani bikin sehat, rohani saudara bikin sehat. Karena jasmani sehat akan mati, tinggalkan semuanya. Tapi rohani sehat hidup di dalam firman Allah akan kekal selama-lamanya. Itu mari firman-firman selalu kita dengar, membuat kita paradigma baru, sikap hati yang baru, langkah yang baru di dalam Kristus. Karena dalam 2 Korintus 5:17, kita di dalam Kristus ada ciptaan yang baru. Pakai yang lama sudah lenyap. Jangan gunakan karakter lama, kita buang karakter sifat lama. Kesombongan, kejahatan, pikiran yang bukan datang dari Tuhan, kita singkirkan dalam nama Yesus. Ganti dengan pikiran yang baru, hati yang baru, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Langit dan bumi, amin, haleluya, akan lenyap, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan, amin, haleluya. Tetapi firman Tuhan akan kekal selamanya, oh haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbareng tidur, mari berjaga dan berdoa. Komitmen kita, jaga kedisiplinan kita dengan Tuhan. Jaga kesetiaan, kepercayaan, keselamatan yang Tuhan berikan. Karena waktunya semakin berlalu. Tapi bagi kita hidup di dalam firman Allah, janji Tuhan akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.